belajar atau menerima kembali kebenaran firman Tuhan yang buat pagi ini kita akan dengar bersama-sama. Yang saya mau sampaikan adalah mirip sebuah kesaksian sebenarnya. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Karena hari-hari pada waktu pemimpin kita, Panglima berkata bahwa bulan ini adalah bulan supranatural atau dikatakan bulan no limit, bulan 8. Dan sejujurnya sering kali pemimpin kita sampaikan dan sering kali kita seperti pujian tadi dikatakan bahwa nyatakanlah lagi. Sejujurnya saat kita ingin mendapatkan yang lebih besar lagi, kita perlu memiliki wadah yang lebih besar. Dan pada waktu saya melakukan sebuah perenungan, apa yang Tuhan sebenarnya ingin kau sampaikan, dan hanya ini merupakan sebuah kesaksian. Saya pernah bertanya, Tuhan, yang lebih besar lagi akan kau nyatakan. Kekuatan yang seperti apa yang harus kami miliki, dan seperti apa yang harus kami lakukan. Dan saya hanya berkata kepada Tuhan, saya percaya. Tetapi Tuhan butuh untuk Engkau tolong upgrade aku dan membuat aku mengerti tentang apa yang ingin Engkau buat, bahwa saya harus menyelesaikan destiny dan setiap kita harus menyelesaikan destiny. Dan banyak orang kadang-kadang merasa cukup dan sudahlah seperti ini saja. Saya orang yang pernah berpikir seperti itu dan waktu dapatkan teguran dan saya merenung, apalagi ya? Engkau kalau untuk dirimu, engkau mungkin kadang orang itu terhenti pada waktu untuk dirinya. Tetapi engkau dipanggil bukan untuk dirimu, tetapi untuk berdiri buat kota dan bangsa-bangsa, bahkan lawatan sampai miliaran jiwa diselamatkan seperti yang sering kali kita deklarasikan. Saya memberikan sebuah tema di dalam kesaksian atau renungan pagi hari ini adalah pilar-pilar cinta dan pengenalan. Saya orang yang tidak bisa pintar mengekspresikan cinta. Tapi saya percaya cinta seseorang itu adalah berbeda-beda. Kadang-kadang ada orang cinta ekspresikan dengan sukacita. Tetapi pada waktu saya bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus kami lakukan untuk menyiapkan apa yang sebenarnya memasuki tahun-tahun yang sebenarnya sudah sangat singkat untuk penggenapan Tuhan dinyatakan. Dan pada waktu saya berdoa seperti ada layar yang sedang mereview keadaan. Dan tiba-tiba dalam perenungan itu keluar sebuah kata yang berkata pilar-pilar cinta dan pengenalan. Saudara, dalam setiap kita pasti ingin menjadi kuat dan tahu kekuatan pada waktu kita membangun kehidupan kita. Karena ada sebuah kekuatan yang benar-benar tertanam dalam kehidupan kita. Saudara, pilar-pilar cinta dan pengenalan ini adalah kesaksian dalam hidup saya di dalam melakukan apa yang hari-hari ini sedang Tuhan percayakan untuk Tuhan. Aku mau upgrade engkau dan ingatkah engkau apa yang engkau terima dariku pada waktu aku memanggilmu. Arti dari pilar, sebuah dasar atau fondasi tiang atau penguat yang menopang sebuah bangunan agar menjadi kokoh. Saudara, dalam perjalanan kita ada sebuah kekuatan yang harus kita miliki untuk kita menjadi kuat. Arti pilar selanjutnya adalah di dalam kehidupan seseorang tiang penguat yang menentukan bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan untuk mencapai destiny. Ada banyak orang destiny-nya kadang-kadang dia pikir untuk dirinya sudah cukup dan hanya melakukan karena bagianku hanya melakukan ini atau ya sudahlah cukup. Tapi sebenarnya engkau sedang dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah destiny yang besar. Hal yang lain, dasar yang membantu kita menang dan cepat menerobos setiap halangan. Saya akan bahas tentang pilar cinta yang sebenarnya pilar ini adalah yang membuat saya ngerti arti bagaimana kekuatan yang
saya terima. Saya tahu arti sebuah cinta yang pada waktu kita menerima Tuhan, cinta mula-mula yang kita terima dalam hidup kita, membuat kita bergairah untuk melakukan apapun. Dan pada waktu kita diperhadapkan dalam perjalanan ini ada sebuah kehidupan, mungkin adalah peperangan atau mungkin juga ujian demi ujian yang kita hadapi. Dan ujian-ujian itu kadang-kadang membuat banyak orang kehilangan cinta mula-mula. Oleh sebab itu pada waktu saya diperhadapkan sebuah tanggung jawab atau sebuah kenyataan yang dimana saat itu saya setelah lulus atau setelah kuliah, saya pernah praktek di Bandung dan di Purwakarta atau membuka sidang dan di beberapa tempat. Karena masih ada mentor yang bersama dengan saya dan mungkin banyak yang selalu menasihatin atau mengcover saya. Saya masih mengalami sebuah cinta mula-mula yang benar-benar untuk melakukan pelayanan buat saya setiap hari rasakan Tuhan dan melihat Tuhan. Tapi suatu waktu ada sebuah ujian yang seperti saya tidak melihat apa-apa. Dan rasanya seperti kayaknya gak mengerti juga apa-apa. Saya awal diutus dan ditaruh ke Bekasi oleh dulu awal saya memang menggembalakan. Dan saudara yang kasih, sejujurnya saya melihat sesuatu yang dalam hidup saya rasanya Tuhan Engkau menaruh saya di tempat ini untuk apa? Saya pernah punya impian-impian, saya pernah punya keinginan-keinginan. Dan impian-impian pada waktu saya hadapkan kepada Tuhan, sepertinya impian-impian itu belum terjadi. Saya pernah menghitung dalam hidup saya dan berkata, Tuhan, aku sudah mengikut Engkau sekian lama. Tetapi kenapa saya selalu merintis dengan kata lain membuka tempat dan membuka tempat. Dan impian saya suatu saat itu saya berkata, Tuhan, saya ingin menetap dan ingin melihat sesuatu yang besar. Dan kalau melihat seseorang yang melakukan besar, saya pernah menginginkan itu dan menjadi banyak Allah yang saya inginkan. Tapi di hari itu saya tidak melihat apa-apa dan saya tidak mengalami apa-apa. Saudara, rasanya saya ada di tempat di mana penempatan yang di mana sudah dikatakan oleh sinode saat itu merupakan tempat yang sulit buat saya, sakit buat saya. Tapi hari itu saya tetap berdoa dan berdoa. Dan waktu berdoa dengan doa puasa, ada satu firman Tuhan yang sangat kuat yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Dan buat saya itu ayat yang remanya enggak enak buat saya setelah saya terus doakan. Yaitu ada kita baca di situ adalah saudara Yohanes, pilar cinta mati daging. Yohanes 12 ayat 4, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, dalam situasi yang tidak enak dan tiba-tiba ayat ini muncul. Dan buat saya sudah kunjungan, saya sudah mendoakan banyak orang. Sepertinya saya belum melihat apa-apa. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kadang-kadang seperti goyah, ingin pergi, ingin melakukan ini dan itu. Tapi ayat ini berulang-ulang tiap siang malam muncul dan itu sangat mengganggu saya. Saat kondisi bahwa ada roh Tuhan yang seperti menjelaskan kepada saya bahwa dikatakan sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah. Saudara, sampai saya itu ditunjukkan tentang biji yang namanya biji kacang hijau. Biji kacang hijau itu kalau
dibiarkan aja, tetap aja biji kacang hijau yang dalam arti kalau kering itu kemana-mana beberapa bulan atau beberapa hari biasa saja. Terus saya ini juga anaknya orang petani, saudara ya. Terus kalau ditabur di tanah, walaupun mungkin itu tidak mungkin tanah itu mungkin juga tidak digemburkan yang baik, itu terus hidup. Dan proses dia menjadi hidup itu adalah dia mati. Saudara, saya hanya dapatkan ilustrasi atau melihat sebuah keadaan yang ditunjukkan kepada saya. Itu tiba-tiba Tuhan berbicara sangat banyak dalam hidup saya. Dan pada Tuhan mengatakan, kalau engkau enggak mati, saudara, saya pikir akan mati. Mati dalam arti jasmani apa Tuhan? Kalau saya orang yang membaca buku-buku yang ada di dalam buku-buku jenderal yang dikatakan kalau misionaris pernah mati dalam suatu tempat itu, maka tempat itu akan ada sebuah lawatan. Tapi hari itu saya terus merenungkan, Tuhan, masakan kau membuang saya atau menaruh saya tempat ini harus mati. Tapi kalau untuk kehendak-Mu, saya gak ngerti apa yang kau mau. Di hari itu, saudara, tiba-tiba engkau masih punya impian yang bukan apa yang kau kehendaki. Engkau masih punya keinginan yang bukan kau kehendaki. Dan hari itu saya tinggal menyerah. Tuhan, engkau mau buat aku seperti apa? Buat aku bisa menyerah. Dan buat aku merelakan. Dan hari itu ada sebuah statement yang saya lakukan. Dan saya katakan, engkau boleh hancurkan semua mimpiku. Asal mimpimu boleh kau nyatakan dalam hidup. Saudara, itu tidak mudah pada waktu saya berkata itu. Tapi hari itu saya hanya menyerah. Lebih baik linding Tuhan. Nyerah kepada Tuhan. Dan terus akhirnya Tuhan menunjukkan dalam banyak hal. Saya seorang yang pernah mempunyai kesaksian penjual rambutan. Dan tiba-tiba, banyak kan rambutan ini? Kamu tahu banyaknya rambutan ini dulu berasal dari satu biji. Dan tiba-tiba, ya Tuhan. Dan saya nggak tahu akan apa yang akan kau buat Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya mati atas daging, atas ego saya. Dan kemarin pada waktu kita terangkan mengenai ego. Setiap orang itu egonya ternyata berbeda-beda. Saya tahu tentang biasanya orang yang ego itu ya egois lah. Egois itu ya pokoknya mau kepinginnya kebenaran diri sendiri atau mau ininya dirinya lah. Tapi ternyata ego itu banyak sekali. Merasa disayangi, merasa ditolak, merasa ini. Dan saya adalah orang yang butuh pengakuan, butuh pujian. Ya. Dan ternyata itu tidak. Ya ada. Dan akhirnya mulai berdoa. Bukankah namamu puji? Kenapa engkau butuh pujian dan pengakuan? Dan itu masih banyak kadang-kadang sebuah pergumulan yang saya harus hadapi. Dan saya katakan, Tuhan, iya ya, kalau kadang-kadang ada sebuah kesaksian Bang Dimas sampaikan. Ya kok memang kemuliaan bagi dua, pujian bagi dua. Dan hari saya mulai sering kali ingat kalau saya melakukan banyak hal dan banyak ini dan itu. Ada loh pembuktian diri. Ada loh ingin dipuji, ingin dilihat hebat. Dan setiap kali itu terjadi dalam kehidupan saya. Aku mempercayai banyak nak kepadamu. Tapi kalau itu terus yang engkau mau lakukan, aku gak bisa. Sejujurnya itu yang membuat mentoknya hidup saya. Kadang-kadang saya tahu Tuhan ingin mempercayakan dan ingin membawa lagi. Tapi bisakah kau berkata bahwa kamu tuh bukan siapa-siapa. Tapi kalau aku pakai, bisakah kau berkata bahwa itu karena aku memberikan kesempatan. Tapi kalau engkau hanya selalu ingin engkau cari pujian, cari pengakuan, cari pembuktian diri, engkau tidak akan pernah bisa bersaksi buat banyak orang bahwa itu Tuhan. Karena engkau merasa kuat, engkau merasa bisa. Dan waktu Tuhan ingatkan hal itu, Tuhan taruh hati yang bertobat. Karena kalau hari-hari ini engkau ingin
memberikan hal yang lebih besar lagi. Kalau setiap kita hanya karena itu, karena dari kita, karena aku bisa. Di mana Tuhan? Di mana apa yang kau lakukan dan apa yang kau buat? Dan itu menjadi sebuah pertemuan saya hari lepas hari, dan saya katakan, tolongin aku. Kalau waktu aku memulai mati daging, impianku sudah ini. Tapi semakin berjalannya waktu, setiap engkau berikan kesempatan untuk bisa melakukan hal yang hebat atau melakukan hal yang ini dan itu, engkau masih menganggap bahwa itu engkau. Dan engkau terus ingin membuktikan dirimu. Dan saat saya mulai terus berseru kepada Tuhan, bisakah engkau sekali lagi seperti pada awal untuk engkau mau diruntuhkan atau dihancurkan semua impianmu. Dan saat ini aku mau sekali lagi untuk bersama denganmu. Bahwa aku mau berjalan bersamamu. Aku mau tunggangimu. Dan oleh sebab itu, ini saya angkatkan untuk pagi hari ini saya hadapkan ke Tuhan dan saya buat kesaksian bahwa ada sebuah pilar. Pilar cintanya Tuhan membuat cintamu, kalau engkau seseorang itu kalaupun cintanya murni, dia berani mati buat. Cintanya murni, dia bisa buat melakukan apapun. Istilah cinta kadang-kadang pada waktu orang yang baru pertama jatuh cinta, mungkin kadang-kadang gunungku daki, lautanku seberang. Itu masih usaha, itu masih kekuatan. Tapi pada waktu dia katakan, taruh yang engkau sukai, taruh, dan berkatakan letakkan yang engkau sukai. Saudara, dan tiba-tiba ada sebuah film yang tiba-tiba lewat di depan saya. Itu adalah Yesus disalibkan. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, aku mati untuk banyak orang supaya terima keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau mau mati dagingmu pada waktu aku memakai engkau, siapkah engkau bahwa engkau akan lihat sebuah lawatan yang lebih besar. Pilar cinta yang kedua adalah mengenal destiny. Saudara, dalam setiap hidup kita perlu mengerti tentang destiny yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya pada waktu sekolah Alkitab, saya berangkat dari ingin melayani yang terbaik, dan saya anggap melayani itu mulia. Memang kita melayani mulia. Tetapi satu hal yang saya ada dalam bayangan dan pikiran saya hanya mengerjakan atau memimpin atau mengajak orang berdoa dan menyembah. Tapi pada waktu saya ada dalam suatu tempat yang Tuhan taruh hingga saat ini, tiba-tiba kondisi setelah sulit yang saya alami, Tuhan kasih ayat ini. Ayat ini berkata di dalam Yeremia 29 ayat 7. Bertanggung jawab untuk kota dan bangsa. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, tempat di mana awal saya ditaruh untuk melayani sepertinya sulit, dan saya tidak pernah mendoakan daerah di mana saya melayani. Saya global dan tidak detail, dan tidak mau menghidupi atau merasa bahwa tempat yang di mana saya taruh, di Tuhan taruh itu adalah suruh mengerjakan sesuatu. Saya hanya mau lihat jiwa saja yang sudah Tuhan taruh dan yang mungkin Tuhan sudah kirim. Dan saat itu saya hanya ada 4 orang yang saya gembalakan dan layani, dan tiba-tiba Tuhan berkata, lakukan seperti ini. Apa Tuhan? Mengerjakan apa?
Kalau engkau ingin di tempat di mana engkau ada kesejahteraan, engkau lakukan dan doakan. Dan akhirnya banyak hal yang tersikap dan banyak hal yang Tuhan nyatakan. Saya bersyukur hari itu pimpinan saya, yaitu pimpinan kita Panglima, mengajarkan tentang hidup untuk kota dan hidup dan berdiri untuk bangsa. Dan itu sungguh-sungguh dihidupi, bukan hanya sekedar sebagai doa syafaat, enggak. Tapi sungguh-sungguh dikerjakan. Dan bahkan diperangi dan concern dan melakukan hal-hal yang buat saya ekstra banget atau ekstrim banget. Dan mulai dari situ saya mengerti bahwa panggilan saya bukan hanya untuk mengerjakan apa yang Tuhan taruh, yaitu jiwa-jiwa, tapi engkau fokus juga untuk bangsa, untuk kota. Saudara mulai di hati itu ngerti tentang destiny. Dan mulai setiap kebenaran yang saya baca selalu berbicara tentang bagaimana engkau berdiri buat kota dan bagaimana engkau ditaruh oleh Tuhan dan bagaimana engkau diciptakan. Dan itulah yang membuat saya semakin terus kuat. Hari-hari pada waktu sedang memasuki tahun-tahun seperti saat-saat ini, sudah seberapa lama sih yang engkau sudah lakukan? Dan saya seringkali, saudara, udahlah seumpama saya ngakulah. Seumpama saya nggak deklarasi, ada kok yang deklarasi. Seumpama saya nggak berdoa, ada kok yang berdoa. Dan itu alasan yang benar-benar dikatakan, karena engkau malas. Saya ngaku di hadapan Tuhan, Tuhan, sudah tidak ada cinta yang bergairah seperti dulu. Saya ini kalau seumpama doling atau melakukan peperangan, saudara, ngerjakan kalau belum tuntas itu, ingat sebuah kata yang Panglima seringkali kasih statement dan beliau seringkali datang. Nggak lucu ya kalau ngulang, nggak lucu ya kalau ya nggak selesai. Dan saudara, saya akan lakukan peperangan sampai malam pun, tuntaskan semua dan ngerjakan terus akhirnya sampai harus tuntas. Dan itu ada sebuah gairah, passion. Dan saya sering kali katakan, andai kita seluruh bangsa ini terus seluruhnya terus diberesin dan terus dikerjakan, akan ada banyak hal yang terjadi dengan ajaib. Karena hukum peperangan itu berkata, deal di alam roh, di alam jasmani ada kemudahan. Dan kalau kita ngerti akan hal itu, deal di alam roh, di alam jasmani ada kemudahan. Maka kalau orang ngerti tentang panggilan itu, maka akan lihat bangsa ini sebentar lagi dilawan. Nah, saudara yang kasih, tapi saya ngaku di hadapan Tuhan, saya bukan orang yang konsisten terus melakukan seperti itu. Dan detik kita seringkali menyerukan tentang apa yang Tuhan katakan tentang siapkan menjadi kuat dan menjadi kuat. Dan apalagi ada nubuatan bulan Agustus ini akan ada yang lebih besar lagi. Kalau engkau enggak upgrade dalam dirimu dan engkau tidak lagi orang mau berdiri untuk bangsa dan terus mau menangkap hatinya Tuhan atau mengerjakan apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita mengerjakannya, saudara, tidak bisa. Di dalam ayatnya yang kedua adalah Yeremia 1 ayat 10. Mandat dan otoritas. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ada sebuah pilar yang tiba-tiba kembali Tuhan ingatkan. Aku itu memberi otoritas untuk memberikan mandat dan otoritas kepadamu. Tetapi engkau kadang-kadang tidak sadar. Dan engkau kadang-kadang tidak mengerjakan. Bahkan engkau kadang-kadang lupa bahwa aku memperlengkapimu. Sudah sangat banyak yang kuberikan. Dan sudah sangat banyak aku memperlengkapimu. Tapi seringkali engkau hanya simpan. Dan engkau masih menggunakan yang lama. Dan engkau tidak bergairah untuk mengerjakan yang sebenarnya Tuhan sedang mau
untuk engkau mengaktifkan lebih lagi. Yang ketiga, pilar pengenalan. Pilar pengenalan adalah jalan pengenalan. Saudara, untuk menjadi kuat itu ada pilar-pilar yang terus akan ditanamkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengikut Tuhan dan bagaimana kita berjalan di dalam jalannya. Di dalam Mazmur 103 ayat 7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Banyak orang tahu Tuhan dan menyebut nama Tuhan, supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Tapi tidak banyak orang mengenal secara detail dan mengikuti jalan-jalannya. Memang pada waktu kita ngikutin jalan-jalannya, kadang nggak enak. Tapi pada waktu kita mau mengenal jalan-jalannya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kita mulai berespon apa yang kau ajarkan. Saya bersyukur sekali banyak hal yang ditanamkan atau diajarkan oleh pemimpin kita di tempat ini. Dan dalam perjalanan hidup ini ternyata kita tidak hanya mengikut Tuhan, tidak hanya kata orang. Pada waktu kita lihat pemimpin kita melakukan sesuatu yang besar dan ada kesaksian. Tadi Pak Joshua sudah peringatkan, kalau gedung ini ada dan gedung-gedung yang lain ada, mungkin baru orang yang baru katakan wow, hebat. Orang yang mendengar akan berkata wow. Tapi orang yang melewati jalan-jalannya, orang yang mengenal Tuhan, di saat itu setiap rema demi rema, setiap penyataan demi penyataan, dan pada saat kita katakan kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka itu jadi. Mungkin dalam perjalanan kita Tuhan ingin memang memberikan yang ajaib buat kita dan memberkati kita. Tapi Tuhan itu mengasihi kita supaya kita itu ngerti jalan-jalannya. Saat sulit pun Engkau tahu aku bisa merekayasa. Dan aku memberikan jalan dan aku memberikan hikmat kepadamu. Tetapi buat orang yang tidak mengenal jalannya, saat meminta sesuatu kepada Tuhan, dia akan marah kalau dia tidak dikasih. Karena dia tidak mengenal jalan-jalannya. Saya bersyukur dalam suatu kesaksian hidup yang Tuhan sering kali katakan. Tentunya kita tahulah Tuhan yang kita panggil, dia punya nama yang sangat banyak dan namanya itu mempunyai merefleksikan namanya. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, El Shaddai, Allah yang besar, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tapi kenalkah engkau dan yang mengalamikah engkau tentang nama-nama Tuhan yang engkau tahu itu? Banyak orang tahu, yes, suka dengan pakai El Shaddai, mantap. Tapi pada waktu saya berdoa dan tahu kata El Shaddai aja, satu aja, itu membuat saya, yes, thank you. Terima kasih Tuhan, Engkau itu besar daripada masalah saya. Saya sering kali berpikir setiap doa, Tuhan banyak masalah yang saya hadapi. Dan terus kadang-kadang ingin supaya masalah saya itu dijawab dan dijawab. Tapi sekarang balik cara Engkau melihat. Engkau boleh mempunyai segudang masalah kayak apapun. Tapi coba engkau lihat Tuhan, dia Allah El Shaddai. Bahwa masalahmu itu, ya, dikatakan bahwa kau punya Tuhan yang lebih dari masalahmu. Besar, maka disebut Allah yang besar. Tapi banyak orang tidak ada di dalam jalannya. Di situ dikatakan, Musa hidup sebagai orang yang diajari jalan-jalannya. Orang Israel hanya perbuatan. Banyak kita ingin, yes, ini dapat mujizat, ini dapat berkat, ini dapat ini dan itu. Semua orang pasti suka. Tapi bagaimana pada waktu kita diajari jalan-jalannya? Padahal pada waktu kita diajari jalan-jalan yang membuat kita kuat, membuat kita tak tergoyahkan, membuat kita mengenal dia. Walaupun sulit apapun dia bisa berbicara dengan kita. Walaupun susah apapun yang kita hadapi, dia bisa berbicara dengan kita. Dan memberi kekuatan, bahkan memberikan solusi maupun jalan dan hikmat buat kita.
Saya sulit untuk ceritakan hal ini. Karena ini sebuah pengalaman, pengalaman pribadi yang benar-benar dihidupi. Dan saya hidupi. Dan itu membuat seringkali kata Tuhan, setiap hal apapun ajarkan aku jalan. Tapi setelah perjalannya waktu, Tuhan itu kembali mengingatkan. Perjalananmu bukan berhenti sampai di sini. Aku masih mengajarkan jalan-jalanku yang lebih lagi. Saudara, saya pikir saya sudah berjalan, yang sudah mengerjakan banyak hal, sudah banyak tahu. Nah ini masalah. Sudah sok tahu, sudah sok pintar, sudah merasa cukup. Dan itu membahayakan setiap kita. Padahal kalau setiap hari dia ingin mengajarkan hal yang baru, bisakah kita berkata, iya Tuhan ajari. Iya Tuhan, aku terbuka kepadamu. Sebab itu saudara yang kasih, mari mengenal jalannya bukan dari orang, tapi cara pribadi untuk mempunyai kedalaman akan Tuhan. Tidak hanya mengingini perbuatannya, tetapi ingini juga jalan-jalannya. Contoh Musa dan bangsa Israel. Hari ini mungkin yang saya sampaikan adalah sangat basic. Tapi ini mengingatkan kepada saya. Pilar-pilar yang pernah aku taruh, mungkin itu bisa bicara juga rema kebenaran yang telah menguatkanmu dan yang membuat engkau mengenal dan atau setia atau terus mau mengikut aku. Ini ku ingatkan lagi. Dan pada waktu Tuhan mengingatkan lagi, tapi aku berkata kepadamu, jangan berhenti sampai di sini. Masih ada banyak hal yang ingin ku sampaikan kepadamu. Yang terakhir, jalan kelimpahan. Saudara, sejujurnya pada waktu Panglima berkata, banyak orang untuk menjadi kaya takut. Banyak orang untuk menjadi terkenal kaya takut. Saya membayangkan sejujurnya saudara. Saya nggak tahu suatu waktu saya merenungkan tentang ayat ini. Pegang janji Tuhan. Berulang-ulang saya renungkan dulu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana dan ekonomi yang pas-pasan. Impian saya untuk punya kelimpahan itu mengikut Tuhan ada. Dan kalau engkau hanya mengikut Tuhan karena ingin limpah aja atau ingin kaya, hanya ingin kaya karena untuk dirimu, ya itu sangat, istilahnya sangat rendah, gitu ya. Dan itu ada dalam hidup saya. Dan akhirnya pada waktu Tuhan, aku bukan hanya memberikan untukmu saja. Kadang-kadang sudah merasa puas, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya apa, merasa sudah limpah ukuran saya. Tapi sudahkah engkau akan memberi makan bagi banyak orang, memberi makan bagi bangsa, atau limpah dengan kata lain kau bisa membuat lawatan terus menerus dan uangnya tidak habis-habis. Nah tiba-tiba saya katakan, masa iya Tuhan? Karena itu menjadi suatu pertanyaan buat saya. Karena kalau saya mau melihat kalau seumpama ada gunung emas gitu, oke lah. Tiba-tiba gunung emas saya akan ambil di satu karung begitu ya, no limit itu. Pokoknya satu karung terus. Tapi suatu waktu Tuhan mengingatkan, jangan takut kalau aku mau mengajari. Nah, hari-hari ini sebenarnya saya mau menghidupi setiap Panglima katakan, oke Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mempertemukan dengan orang-orang, oke tolongin hatiku. Untuk Tuhan memberikan mungkin kekayaan itu tidak sulit. Tetapi hatimu bisa berubah setia atau tidak. Tapi hatimu dapat dipercaya atau enggak. Tapi hatimu ya sombong atau enggak. Itu masalah. Amsal 22 ayat 4. Miliki karakter kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ini ayat yang membuat saya
kuatkan karena buat saya gini saudara. Gimana sih kuncinya atau rahasianya untuk menjadi kaya? Dan gimana sih rahasianya kan kuncinya untuk mendapatkan terobosan? Tapi satu hal Tuhan ingatkan. Saya nggak punya skill yang mungkin seperti orang-orang lain. Mungkin pinter masak terus jualannya banyak. Punya apa langsung ininya banyak terus sakit. Enggak, tapi yang saya punya hal yang dalam. Dan ketika ada ayat ini sangat berema buat saya dan Tuhan ingatkan. Ganjaran itu upah. Kerendahan hati itu adalah karakternya Tuhan Yesus. Tadi katakan dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Tapi bukan hanya kekayaan yang rohani saja. Banyak kita kan kaya akan hikmat, kaya akan ini diterangkan oleh Panglima waktu itu. Dia katakan bukan hanya kaya akan hikmat, kaya akan kasih, kaya akan pengertian, kaya akan pengampunan. Tapi sungguh-sungguh kau kaya yang hari-hari ini. Yang Tuhan mau buat kita percaya. Saudara percaya bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi kaya, amin. Ya, sebentar lagi datang sebuah masa di mana saudara berkata, iya, aku mau. Terima kasih ya. Dan yang kedua di situ dikatakan saudara ya, kehormatan dan kehidupan. Dan kehormatan itu seperti posisi. Tuhan pasti membuat kita punya next level. Dan hal yang ketiga kehidupan. Apapun yang engkau sentuh tidak akan berhenti. Dia akan hidup dan terus bertumbuh dan berbuah. Itulah yang Tuhan janjikan buat kita. Biar ini mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saya tidak tahu saudara sedang mengalami masa seperti apa. Tetapi ada mungkin saat ini saudara sedang ingin di-upgrade oleh Tuhan. Dan kadang-kadang memiliki rasa yang dimana Tuhan, bagaimana aku hidup untuk menggenapi apa yang sebenarnya engkau lakukan. Biarlah saudara yang saat ini hadir, mungkin saudara punya sebuah rema, pilar-pilar yang membangun hidupmu dan menjadi kuat. Dan itu kuat terus berbicara dalam hidupmu. Dan itu membuat engkau akan terus berseru, ya Tuhan, engkau mendasari aku, membangun hidupku untuk aku mengerti tentang panggilan dan destiny yang besar. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.